selamat pagi. Kembali lagi ya di video kita hari ini. Nah, masih bersama dengan Miss Hesti di kelas 3. Tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini di pembelajaran ke-5 dan ke-6. Kalian buka buku tematik 3C kalian di halaman 20. Nah, di halaman 20 perhatikan di aktivitas pertama, di situ ada teks. Ya, ada teks. Tapi sebelum kalian membaca semuanya, kita belajar dahulu tentang benda. Karena di dalam teks ini juga berhubungan dengan benda, ya. Jadi benda-benda itu macam-macam. Contohnya kayak yang pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang benda hidup, juga benda mati. Nah, sekarang kita fokusnya kalau lihat di papan tulis ini adalah benda mati. Jadi benda mati itu banyak macamnya ya. Contoh nih, Miss pegang apa nih? Spidol. Spidol juga termasuk dari salah satu benda mati. Kalau kalian di rumah punya benda-benda apa lagi? Coba perhatikan sekitarnya. Ada kursi, ada meja, itu juga termasuk benda mati. Nah, sekarang kita perhatikan yang ada di papan tulis ya. Yang pertama adalah benda yang terbuat dari karet. Nah, karet memiliki sifat mudah dibentuk dan dapat direnggangkan, kenyal dan lentur. Nah, itu adalah sifat dari karet. Mudah direnggangkan, kenyal, lentur. Contohnya apa? Kalau di rumah, kalau kalian punya sendal, nah sendal lentur kan? Itu juga terbuat dari karet. Terus apalagi ya contohnya kalau kalian punya sepeda, bannya terbuat dari karet. Dan contoh lainnya ya. Kemudian yang kedua itu ada logam. Nah, bagaimana sifat logam? Memiliki sifat padat, mengilap, dapat ditempa, titik leleh tinggi, penghantar listrik yang bagus, dan penghantar panas yang bagus. Ya, jadi logam itu contohnya apa ya? Contohnya kalau mama di rumah atau di dapur sedang memasak. Kalau kalian tahu wajan atau kuali, nah biasanya terbuat dari logam. Makanya makanan yang kalian masak atau yang mama kalian masak bisa masak sempurna karena sudah karena ada logam tadi yang menghantar panas dari si api ya. Kemudian yang ketiga adalah kayu. Bagaimana sifat kayu? Memiliki sifat mudah dibentuk, keras, memberikan tampilan warna yang alami dan ringan. Nah, Miss tanya dulu, kayu itu sebelum jadi kayu, itu kayu dari mana asalnya? Dari pohon. Ya, jadi kayu itu dari pohon. Terus jadi dari pohon itulah menghasilkan kayu, dan kayu tersebut dibentuk. Bisa jadi apa? Bisa jadi kursi kayu, bisa jadi meja kayu, dan banyak lainnya ya. Kalian boleh perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang keempat adalah plastik. Bagaimana sifat plastik? Nih, hampir sama dengan karet ya. Tapi yang plastik ini bersifat mudah dibentuk. Kenapa mudah dibentuk? Ya, karena kalau karet maksud saya plastik ya. Kalau plastik itu mudah dibentuk, contohnya apa? Yang terbuat dari plastik. Botol minum kalian dari plastik, kantong asoy dari plastik. Dari banyak jenis-jenis benda tersebut sudah dapat kita lihat ya, atau kita simpulkan bahwa plastik juga bersifat mudah dibentuk ya. Paham ya? Kemudian yang kelima ada kaca. Kaca memiliki sifat keras dan tembus pandang. Namun kaca mudah pecah. Coba benda apa yang terbuat dari kaca? Contoh yang ada di rumah kalian deh. Contohnya adalah gelas. Gelas kalau misalnya kita senggol terus jatuh langsung mudah pecah. Itu adalah sifat dari kaca. Kemudian tembus pandang juga ya. Ya. Oke, sekarang perhatikan kembali lagi di aktivitas pertama, di aktivitas ke-1 tadi ya. Nah, di situ ada percakapan teks antara Ani dan Ibu. Nah, di situ ada teks, kalian harus baca terlebih dahulu. Masih berhubungan dengan benda.
Tapi apa saja informasinya kalian harus baca terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian membacanya, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Seperti nomor 1, terbuat dari apakah kunci motor? Nah, berarti di dalam teks tersebut sudah pasti percakapannya ada yang membicarakan tentang kunci motor yang terbuat dari apa bahan-bahannya, ya. Tapi kalian harus baca terlebih dahulu ya. Selesaikan 1 sampai 5. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 21. Ya. Perhatikan di halaman 21 di aktivitas kedua. Amatilah benda-benda berikut. Tuh, perhatikan nomor 1 ada apa? Akuarium. Terus ada borgol, ada bank, kemudian uang logam, kemudian sendal, botol kaca, terus apa lagi tuh? Sepatu, gelas, pisau, mangkuk, balon, dan paku ya. Nah, sekarang yang diminta adalah kalian berikan tanda yang sesuai dengan itu ya perintahnya. Perhatikan, berikan tanda centang yang terbuat dari logam, berikan tanda silang untuk benda yang terbuat dari karet. Terus berikan tanda ini, lingkaran, untuk benda yang terbuat dari kaca. Kalian tulis di bagian lingkaran kecil itu ada ya. Kalian tulis masing-masingnya. Contoh nomor 1 itu adalah gambar akuarium. Akuarium itu terbuat dari apa? Tuh lihat, tembus pandang, terbuat dari kaca. Nah, kalau kaca tadi Miss bilang tandai dengan gambar yang bagaimana? Yang ini ya, yang lingkaran. Kalian tandai seperti itu. Selesaikan nomor 1 sampai dengan 12. Ya, mudah sekali. Kemudian di halaman 22, perhatikan di halaman 22 aktivitas ketiga. Di situ ada beberapa bahan di dalam tabel. Perhatikan ada kertas, plastik, logam, karet, dan kaca. Nah, ini tadi sudah Miss kasih tahu ya, sudah Miss jelaskan dan sudah Miss catat. Nah, terus di situ kalian disuruh untuk menuliskan bagaimana sifat dari masing-masing benda tersebut ya. Kalian tulis, masukkan ke dalam tabel. Kemudian di situ ada bahan kertas. Nanti kalian cari ya informasi tentang kertas. Kemudian plastik, logam, karet, dan kaca ada di depan. Ya, kalian bisa salin. Kemudian kita masuk ke aktivitas keempat. Nah, di aktivitas keempat itu kita belajar tentang matematika. Sudah pernah lihat belum soal macam-macam soal seperti itu? Sudah pernah belajar kan di kelas 2 ya? Nah, itu adalah pembelajaran tentang konversi satuan panjang. Nah, kita kembali lagi ya di pembelajaran kita di matematika, konversi satuan panjang. Jadi apa itu konversi, Miss? Nih, perhatikan. Mengkonversi satuan panjang berarti mengubah suatu satuan panjang ke satuan panjang lain. Ya, artinya ketika ada soal seperti ini, kita harus disuruh mencari jumlah yang sesuai dengan yang diminta. Oke, paham ya? Nah, jadi salah satu dari ini ya, ini adalah macam-macam dari konversi satuan panjang. Jadi anak-anak di rumah harus hafal. Anak-anak kelas 3 harus hafal dulu apa aja yang termasuk konversi satuan panjang agar dapat mengisi jawaban. Dan ketika nanti ulangan, kalian tidak lagi lihat-lihat contekan, karena kalau ketika ujian tidak lihat contekan kan, jadi harus hafal terlebih dahulu tangganya. Sini, seperti ini ya. Perhatikan, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ulangi sekali lagi ya. Yang pertama kilometer, terus hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah yang km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm itu merupakan dari singkatannya ya, kolambangnya dari masing-masing panjang tersebut ya. Jadi harus ingat dulu. Dan yang harus diingat sekali lagi, ketika turun tangga dikali 10. Ingat, kalau turun tangga dikali 10. Kalau naik tangga berarti dibagi 10. Gak boleh lupa ya, harus ingat, ketika turun dikali 10, ketika naik dibagi 10. Tapi kalau yang di buku itu, yang ada soal di halaman 22 itu semuanya sepertinya kita belajar dulu yang menurun ya. Nah, jadi perhatikan ya, sama seperti ini, misalkan 1 kilometer.
berarti sama dengan, kalau kita masukkan ke hektometer berarti 10 hektometer. Sama dengan kalau kita masukkan ke dam berarti 100 dekameter. Sama dengan kalau kita masukkan ke dalam meter, ingat ya, jadi 1000 dan seterusnya ya, sampai dengan milimeter. Seperti itu caranya. Jadi kalian harus tahu dulu turunnya berapa tangga. Ingat aja seperti ini. Kalau yang mau mudahnya seperti ini ya, misalnya kilometer ke meter, kita lihat turunnya ya, 1, 2, 3. 3 tangga, artinya nolnya 3, berarti 1000. Ingat aja seperti itu ya. Itu adalah cara mudahnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama ada 7 hektometer sama dengan berapa sentimeter ya? Yang diminta sentimeter. Dari 7 hektometer nih, perhatikan. Ini hektometer. Terus kita diminta untuk mencari sentimeter. Wow, jauh sekali ya dari sini ya. Nih, perhatikan ya. Dari hektometer ke sentimeter. Oke, perhatikan. Nah, jadi yang pertama adalah kita lihat tadi Miss bilang kan kalau dia turun tangga 3 berarti tulis aja nolnya 3. Nah, sekarang kita hitung. Dari hektometer ke sentimeter. Coba hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 ya. Coba perhatikan. 1, 2, 3, 4. Titiknya ada di sini, berarti artinya 10.000. Nah, yang diminta 7, kita kalikan 7. Berarti 10.000 dikali 7 berapa? 70.000 ya. Nih. Artinya 7 hektometer sama dengan berapa sentimeter? 70.000 sentimeter. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang coba perhatikan halaman 25. Nih, perhatikan di halaman 25. Sebelum kita lanjutkan yang tadi ya, perhatikan dulu di halaman 25. Di halaman 25 itu ada soal nomor 1. 3 meter ditambah 25 cm sama dengan titik-titik. Sebenarnya pilihannya ada yang sentimeter sama meter, tapi nggak mungkin kan? Tuh pilihannya sama-sama 325, tapi yang satunya sentimeter, yang satunya meter. Artinya yang lebih tepat adalah sentimeter ya. Sekarang kita cari coba kira-kira berapa jawabannya. Bagaimana mendapatkan 325 tersebut? Nah, perhatikan ya. 3 meter. Kita ubah dulu ke sentimeter biar kita bisa tambahkan ya. Atau kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu. Sama kan? Di sini sentimeter, di sini juga sentimeter. Artinya kita samakan dulu. Dari meter, nih yang ini ya, meter ke sentimeter yang ini. Kita hitung turunnya ya, 1, 2. Artinya 100 kan? 100. Dikali berapa ini? Dikali 3. Sama dengan 300. Tapi belum selesai ya, belum selesai sampai situ, tapi baru menyamakan sentimeter. Sekarang kita sudah ketahui yang pertama tadi adalah 300 cm. Jadi 300 cm ditambah 25 cm sama dengan 325 cm. Tuh, caranya seperti itu ya. Yang pertama tadi kan diminta meter ditambah 3 meter ditambah 25 cm, titik berapa sentimeter. Artinya kita samakan dulu ya. Samakan dulu, kita ubah dulu ke sentimeter. 1, 2. Jadi 100 karena turun kita kali 100. Jadi 100 dikali 3 meter sama dengan 300 cm. Kemudian ditambah 25 cm artinya 300 cm. Sudah sama kan? 300 cm ditambah 25 cm sama dengan 325 cm. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita kembali lagi di halaman 22 yang tadi.
Nah, perhatikan di halaman yang 22. Di halaman ke-22 di aktivitas keempat, kalian selesaikan nomor 1 sampai dengan 5. Ingat ya, nomor 1 sampai dengan 5 saja. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan kembali di halaman 23. Ya, di halaman 23 di aktivitas ke-6. Yang kelima gak usah. Di aktivitas ke-6, kalian tuliskan mana yang benar dan mana yang salah. Contoh, mendengarkan pendapat teman. Mana perilaku yang baik ya, mana perilaku yang sesuai. Mudah sekali mendengarkan pendapat teman itu perlu nggak gitu ya? Perlu. Kalau perlu berarti artinya benar. Kalian tulis benar. Jika salah kalian tulis salah. Kalian berikan centangnya ya. Oke, sudah di halaman 23. Kemudian kita lanjutkan di halaman 24. Nah, perhatikan di halaman 24 di aktivitas pertama ya. Yang kedua nggak usah, perhatikan di aktivitas pertama. Di situ ada 5 soal. Nah, 5 soal ini juga masih berhubungan dengan musyawarah. Masih ingat nggak? Kemarin kita sudah belajar tentang musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu adalah kegiatan yang tujuannya apa? Yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Kalau sendiri namanya bukan musyawarah. Kalau musyawarah itu artinya banyak orang ya bersama-sama. Oke, nanti kalian lengkapi kalimat rumpang di aktivitas pertama 1 sampai dengan 5. Oke, paham ya? Aktivitas kedua tidak usah. Kita lanjutkan di halaman 25. Nih, perhatikan di aktivitas ketiga. Tuliskan sifat-sifat bahan-bahan dari benda berikut. Tuh, perhatikan ya, sifat-sifat bahan dari benda berikut. Nah, di situ ada yang pertama ada gambar apa? Tong sampah. Yang kedua itu ada gambar sendok sayur. Yang ketiga itu ada bola kasti. Ya. Nah, kira-kira kalian tentukan dulu tempat sampah ini bahannya dari mana, benda apa ya? Apa dia plastik, apa dia karet, apa dia apalagi ya, kayu, atau dia besi, atau dia logam ya. Kalian tentukan terlebih dahulu ya. Seperti sendok sayur juga, bola kasti juga. Kemudian kalian tulis setiap masing-masing sifat-sifat dari benda tersebut. Oke, paham ya? Ada 3. Kemudian lanjutkan lagi di aktivitas keempat. Perhatikan di aktivitas keempat itu tentang matematika yang tadi ya. Ini contohnya. Nih, ini contohnya di aktivitas keempat. Kalian perhatikan untuk nomor 1 itu contohnya ya. Contohnya sudah Miss buat. Sekarang kalian lanjutkan nomor 1 sampai dengan 5. Nomor 1 sebagai contoh boleh kalian tulis. Oke? Kemudian lanjutkan lagi di halaman 26. Kalian kerjakan evaluasi subtema 1 bagian A dan B. Artinya dari halaman 26 sampai dengan 28. Oke, paham ya? Oke, kalau masih ada yang belum dipahami, boleh langsung tanyakan ke Miss. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat siang.